Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah live streaming kita pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini dengan segenap kerinduan kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua, urapi jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah ibadah kami pada pagi hari ini berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya.
syukur kami ya Tuhan. Buat hari yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, haleluya Yesus, ku percaya semua
Pagi Family, teruslah bergabung dan ikuti konten-konten menarik yang kami sediakan dalam sosial media, baik Instagram, Facebook, dan YouTube Gereja Pancaran Kasih selama pembatasan interaksi ini. Pastinya akan membangun iman Anda dan keluarga Anda selama berada di rumah saja. Dan juga Anda dapat menabur dan memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini melalui persembahan dan persepuluhan yang akan diberikan kepada pihak gereja. Berilah dengan kerelaan hati, karena saya percaya keuangan Anda telah dimerdekakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua sehat dan kita terus dilindungi oleh Tuhan. Kita percaya hari-hari yang kita lewati terasa sulit, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari bersama-sama pagi hari ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan, firman-Mu lah yang memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani hari-hari ini. Terima kasih, urapi firman-Mu, urapi kami semua, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, kami semua diberkati. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu kita bersama, bahkan seluruh umat Tuhan dimanapun berada, kita semua memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih, di mana Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya yang percaya kepadanya. Itu berarti bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan, hidup di dalam kekekalan. Sebabnya kita akan bersama-sama pagi hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri tema, yaitu mengumpulkan kekekalan. Kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini sementara. Hidup yang kekal adalah hidup ketika kita bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 berbunyi, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat ini dengan jelas membuktikan bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara. Dan firman Tuhan katakan manusia batiniah kita yang membawa kepada kekekalan. Manusia lahiriah sementara, hidup yang kita jalani saat ini. Tetapi manusia batiniah yang harus kita perbarui dari hari ke sehari untuk mencapai kepada satu kehidupan yang kekal. Itu sebabnya kita akan belajar pagi hari ini mengenai hal-hal yang harus kita persiapkan untuk masuk di dalam kehidupan kekekalan.
Yang pertama adalah iman. Iman saudara dan saya kepada Tuhan itulah yang akan menentukan kita setelah kita akhiri kehidupan di dunia ini. Firman Tuhan katakan bahwa ketika Yesus datang ke dalam dunia, Dia tidak bertanya tentang kekayaan yang sudah kita kumpulkan. Dia tidak bertanya keberhasilan kita, kesuksesan kita. Tetapi yang Yesus tanya ketika Yesus datang ke dunia untuk menghakimi ini, adakah iman di dunia ini? Iman artinya percaya penuh kita kepada Tuhan tanpa bimbang dan ragu. Iman artinya kita percaya penuh kepada janji-janji Tuhan yang disampaikan melalui firman-Nya. Abraham tidak pernah gentar. Abraham tidak pernah meragukan janji-janji Tuhan, termasuk janji tentang keturunannya. Walaupun dikatakan di dalam Alkitab usia Abraham sudah mencapai usia yang lanjut, bahkan Sarah dikatakan sudah tidak memungkinkan secara manusia untuk menikmati yang namanya keturunan. Tetapi janji Tuhan yang disampaikan kepada Abraham adalah janji yang ditepati. Janji ya dan amin yang akan digenapi, dan itu terbukti. Maka lahirlah Ishak, anak perjanjian itu. Iman, percaya penuh terhadap janji-janji Tuhan. Iman berbicara juga walaupun secara mata jasmani kita tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan, setiap hari Tuhan di samping kita. Tetapi secara iman, secara mata rohani, kita percaya Yesus selalu berserta dengan kita. 2 hari yang lalu saya membuktikan bahwa ini adalah bukti Allah ada bersama-sama dengan kita dan selalu menolong di setiap kondisi yang kita alami. 2 hari yang lalu ketika pagi-pagi hari sebagai ibu rumah tangga, saya menjalankan tugas dan tanggung jawab saya. Saya mulai menyediakan minum untuk keluarga saya, menyediakan makan untuk keluarga saya. Dan ketika saya menghidupkan api, betapa kagetnya saya ketika api mulai saya hidupkan, kompor saya hidupkan, tiba-tiba api itu nyala sekelilingnya. Saya kaget. Tetapi di tengah-tengah kepanikan saya sempat katakan, Tuhan tolong saya. Karena saya tahu ini kompor gas, ketika ada nyala api pasti itu akan berbahaya. Tetapi di tengah-tengah kepanikan saya katakan, Tuhan tolong saya. Dan di tengah ketakutan saya, kepanikan saya panggil Bapak Gembala. Ketika Bapak Gembala datang, satu hal yang membuat kami begitu kagum akan kebesaran Tuhan. Begitu melihat nyala api itu mulai menyala di mana-mana, karena ternyata di bawah kompor gas itu terkumpullah banyak tisu di situ. Dan ketika api itu mulai hidup, menyambar tisu-tisu itu, dan tisu-tisu itu mengeluarkan api. Tetapi disinilah penyertaan Tuhan membuktikan kami berdua tidak panik menghadapi itu, dan dengan tenang Bapak Gembala mematikan gas itu dan mencabut selang api itu, sehingga kebakaran itu terhindarkan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, iman adalah percaya penuh bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Di setiap kesulitan yang kita hadapi, di setiap persoalan yang kita hadapi, masa-masa sulit yang kita alami saat ini dan kita jalani saat ini, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yang kedua adalah pengharapan. Untuk mengumpulkan kekayaan yang akan kita masuki bersama-sama dengan Tuhan, yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah pengharapan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 dengan jelas dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya yang menjauh dari Tuhan.
Tuhan hanya mau kita andalkan Tuhan sepenuhnya, bukan kekayaan kita. Tuhan mau kita andalkan Tuhan sepenuhnya, bukan karena kemampuan kita. Tuhan mau kita andalkan sepenuhnya, bukan kita andalkan kepada manusia atau kepada yang lain. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah sebagai pribadi kita menaruh harapan kita bukan kepada yang lain tetapi hanya kepada Tuhan. Tuhan bisa tolong kita melalui berbagai cara. Tuhan bisa tolong kita, tetapi harapan kita yang pertama adalah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan yang terbaik bagi kita. Jangan menaruh harapan kepada manusia, karena firman Tuhan katakan, terkutuk orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Beberapa waktu yang lalu, saya juga diingatkan oleh Tuhan, agar apa? Kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dulu saya sempat berpikir, ketika nanti saya sudah lanjut usia, saya sudah tidak mampu melakukan ini dan itu lagi. Dalam tanda kutip, yaitu saya mungkin sudah pensiun ya, sudah tidak mampu lagi. Saya mempunyai satu pemikiran, ketika saya sudah tidak mampu berbuat ini dan itu lagi, saya akan kembali ke Solo, tempat di mana saya dilahirkan dan dibesarkan. Saya berpikir supaya saya tidak merepotkan orang lain, supaya saya tidak merepotkan siapapun, baik keluarga saya maupun anak-anak saya ingin masuk ke panti jompo ya. Saya ingin masuk ke panti Breda. Saya pikir disitulah tempat yang membuat saya bisa tenang dan bahagia, karena di situ di tempat saya dibesarkan dan saya hidup dalam pelayanan. Tetapi saya berharap ketika itu, kenapa saya harus masuk di situ? Saya harus mengakhiri hidup saya bersama dengan orang-orang yang saya kasihi di situ, karena saya tahu di situ adalah teman-teman saya semuanya. Tetapi pikiran kita berbeda dengan pikiran Tuhan. Terkadang kita berharap kepada manusia dan mengandalkan manusia. Kita berharap kita tidak akan menyusahkan siapapun. Saya akan begini dan begitu. Tetapi pada akhirnya orang yang saya harapkan bisa hidup bersama-sama saya di masa tua saya, ternyata dia sudah duluan dipanggil oleh Tuhan. Dan hal itu Tuhan mengingatkan kepada saya betapa kita hidup di dalam dunia ini tidak ada satupun yang kita bisa harapkan sepenuhnya kecuali kepada Tuhan. Jangan berharap kepada kekuatan kita, jangan berharap kepada siapapun, tetapi berharaplah penuh kepada Tuhan, karena Dia yang tidak pernah mengecewakan. Ada seorang bapak yang sudah lanjut usia. Dia berpikir ketika dia bisa membuat anak-anaknya berhasil, dia bisa menaruh masa tuanya kepada anak-anaknya. Tetapi hal itu pun juga menjadikan kekecewaan. Bapak ini berharap ketika saya sudah tua nanti, saya bisa ikut anak saya yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Karena memang kebetulan anaknya yang nomor 1 adalah seorang insinyur. Tetapi dia harapkan bahwa anak yang pertama bisa menjamin hidupnya ketika dia sudah tua nanti. Tetapi pada akhirnya anak yang dibangga-banggakan seorang insinyur lulusan dari sekolah terbaik akhirnya menikah dengan tukang bakso. Kemudian dia mulai berpikir, oh anaknya yang 1 meleset, anaknya yang nomor 2. Ternyata anaknya yang nomor 2 seorang sarjana ekonomi pun tidak seperti yang dia harapkan. Pada akhirnya seorang sarjana ekonomi menikah dengan kuli bangunan. Dia mulai kecewa dan dia katakan, oh mungkin anakku yang nomor 3 yang bisa mengangkat aku dan menolong aku di masa tuaku. Tetapi pada akhirnya anak yang nomor 3 pun menikah dengan pecandu narkoba. Di sini kita bisa melihat bahwa kehidupan di dunia ini begitu mengecewakan. Apa yang kita harapkan
tidak seindah dalam mimpi-mimpi kita. Ini adalah satu bukti bahwa kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Ketika kita menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan tidak mengecewakan. Bahkan jaminan firman Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada dalam rumah tangga kita masing-masing, mari kita belajar untuk berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Yang ketiga, kasih. Kasih adalah bukti nyata atas kehidupan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna. Itu sebabnya Tuhan menginginkan di dalam kehidupan kita untuk kita memiliki kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 dengan jelas dikatakan hukum yang utama dan yang terutama. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 22 ayat yang ke-37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kasih adalah bukti nyata kehidupan yang sesungguhnya. Allah mengasihi kita dengan Dia mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan ketika Dia naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan Allah mau kita juga memiliki kasih itu dengan sungguh-sungguh dan nyata. Kasih kepada Tuhan dibuktikan dengan kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kasih kepada Tuhan dengan dibuktikan kesetiaan kita dalam melayani Tuhan dan dalam mengiring Tuhan. Saat-saat ini dibuktikan bagaimana kita mengasihi Allah yang sesungguhnya. Biarlah renungan firman Tuhan hari ini membuat saudara dan saya untuk kita memiliki hal-hal yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang harus kita lakukan: iman, pengharapan, dan kasih. Kasih itu yang akan membuat kita hidup bahagia, baik hidup dalam kerajaan surga maupun hidup di mana kita tinggal saat ini yang masih Tuhan berikan kesempatan buat kita. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi pendek bahwa kasih itu tidak mengecewakan. Kasih itu tidak membuat kita menyesal. Ada seorang ibu tua yang tinggal seorang diri dan di sebuah pondok yang sangat sederhana. Kemudian di saat menjelang sore, di tengah-tengah rintik hujan yang sedang terjadi saat itu, tiba-tiba pondoknya diketuk oleh seseorang. Kemudian ketika ibu tua ini membukakan pintu pondoknya, muncullah di hadapannya seorang pemuda yang sederhana pula. Pemuda ini katakan, "Ibu, bolehkah saya menumpang di rumah ibu karena saya kehujanan dan kedinginan?" Kemudian dengan kasih ibu ini menyambut dan mempersilahkan anak muda tersebut masuk ke dalam rumahnya. Kemudian disuguhkannya lah segelas susu yang hangat untuk menghangatkan tubuh anak muda yang sedang kedinginan tersebut. Singkat cerita, kemudian berlalulah masa itu dan suatu ketika ibu ini mengalami sakit yang cukup parah dan harus dilarikan ke rumah sakit oleh orang-orang di sekitarnya, oleh tetangga-tetangganya. Ketika sampai di rumah sakit dan diperiksa oleh dokter, ibu ini harus operasi karena ada satu penyakit yang berbahaya yang harus dioperasi waktu itu juga. Saudara, kita semua tahu biaya operasi itu tidak murah. Ketika dokter itu bertanya, ya,
kepada ibu ini, apakah ibu memiliki uang untuk operasi? Ibu ini katakan, saya tidak memiliki uang atau apapun yang bisa membuat saya membayar dari biaya perawatan dan operasi itu. Kemudian perawat itu katakan, baik, nanti saya akan konsultasikan kepada dokter yang menangani ibu. Ketika perawat itu menyampaikan, kemudian dokter yang mengoperasi itu segera menghampiri ibu tua ini. Kemudian setelah melihat dan menyaksikan keberadaan ibu yang tua ini, dokter itu berkata, sudah, persiapkan operasi, kita akan lakukan operasi saat ini juga. Dokter itu tanpa sepatah kata pun bertanya ataupun membicarakan tentang biaya. Ketika itu dioperasilah dan singkat cerita, operasi sudah berjalan dengan baik dan ibu ini mulai sehat. Ketika dia sehat, dia akan menjelang pulang. Kemudian dokter yang mengoperasi ibu tadi menghampiri ibu yang tua ini. Kemudian dia katakan, ibu, apakah ibu masih ingat kepada saya? Ibu tua ini bingung sambil dia melihat-lihat, ibu ini bingung. Tetapi dokter itu katakan, ibu masih ingatkah dengan segelas susu yang pernah ibu berikan untuk saya? Hari ini saya membalas segelas susu itu yang pernah ibu berikan dengan apa yang bisa saya lakukan hari ini. Saudara tahu, ibu itu mulai menangis dan dia katakan, Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari ilustrasi ini saya mau katakan bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan membuat kita menyesal. Kebaikan sekecil apapun akan membuahkan satu hasil yang membuat hidup kita bahagia. Ialah kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya untuk kita juga memiliki kasih dan berbagi kasih untuk apa yang bisa lakukan. Saat ini adalah bukti nyata kasih kita kepada Tuhan dan kepada orang lain. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan membuat kita terus melangkah seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu akan mengingatkan kepada kami terus bahwa kehidupan di dunia ini begitu singkat. Saatnya kami akan kembali kepada Tuhan nantinya ketika Tuhan sudah memanggil kami sesuai waktunya Tuhan. Biarlah semasa Tuhan masih memberikan kesempatan, kami boleh mempersiapkan, kami boleh memiliki iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan dan sesama. Terima kasih ya Tuhan, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati semua yang mereka kerjakan. Berkati juga di dalam masa melewati masa-masa sulit ini ya Tuhan, agar jemaat-Mu tetap kuat dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Memberkati bangsa kami, memberkati para pemimpin bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan. Anugerah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus menjaga hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama katakan,